Adik-adik, sekarang kita mau masuki pertemuan APP yang ketiga. Di pertemuan APP yang pertama kita membahas mengenai berbagi. Yang kedua, Kak, bagaimana nih tantangan-tantangan yang kita hadapi untuk bisa berbagi dengan sesama. betul itu Iya. Kak. Yang ketiga adalah adik-adik, berbagi itu adalah perwujudan kasih Tuhan kepada kita. Nah, seperti apa sih itu? kita diajak di pertemuan ini untuk menyadari bahwa kasih Allah itu kepada kita dan bagaimana kita terhadap sesama diwujudkan dalam bentuk perilaku berbagi. Adik-adik jangan lupa ya, di masa APP ini, pertemuan ini bisa diikuti bersama dengan orang tua, juga Guru di sekolah dan dan para pendamping di gereja. jangan lupa adik-adik, di masa APP juga kita melaksanakan, yaitu pantang dan puasa. Jangan lupa kita juga harus berderma. Masukkan derma kalian di kotak APP atau keranjang APP yang sudah kita buat di pertemuan-pertemuan yang lalu. Yuk sekarang kita bangkit berdiri. Kita bernyanyi dan bergerak bersama. Ada orang naik-naik pohon, orangnya pendek. Dia mau melihat Yesus, namanya Zakheus. Hai Zakheus, turunlah, Yesus memanggilmu. Zakheus bergembira menyambut Yesus di rumahnya. Ada orang naik-naik pohon, orangnya pendek. Dia mau melihat Yesus, namanya Zakheus. Hai Zakheus, turunlah, Yesus memanggilmu. Zakheus bergembira menyambut Yesus di rumahnya. Hai Zakheus, turunlah, Yesus memanggilmu. Zakheus bergembira menyambut Yesus di rumahnya. Adik-adik, sekarang kita mulai pertemuan kita dengan berdoa. Yuk, sekarang kita siapkan hati dan diri dengan bernyanyi bersama. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Adik-adik, mari sekarang kita menyatukan hati kita dan diri kita untuk bersatu dalam doa memulai pertemuan ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta di dalam surga, puji dan syukur atas berkat kehidupan dan kesehatan yang Engkau berikan bagi kami, terlebih di masa pandemi ini. Kami juga bersyukur boleh mengikuti pertemuan APP sampai yang ketiga ini. Bapa,
Di masa sulit sekarang ini, banyak saudara-saudari kami yang hidupnya menderita oleh karena pandemi ini. Bantu kami untuk mau menumbuhkan dalam diri kami semangat untuk berbagi bagi mereka yang menderita dan kesusahan. Kami mohon penyertaan-Mu dalam pertemuan kali ini. Semoga kami semakin disadari akan penderitaan orang-orang di sekitar kami, terutama yang menjadi korban karena pandemi ini, sehingga kami mampu memperbaiki diri kami dengan tidak hanya memikirkan diri kami sendiri dan terlebih demi kemuliaan nama-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah membaca dongeng ya, Kak? Iya. Sekarang kita tepuk berbagi dulu sebelum membaca kitab suci. Ayo bangkit berdiri biar lebih semangat. Tepuk berbagi. Yang ku punya, yang ku beri, yang ku bagi. Iye, iye, iye. Wah, semangatnya bagus sekali ya, Kak, ya. Yuk adik-adik, sekarang diambil kitab sucinya. Dibuka bareng-bareng. Dari mana, Kak Wiwi? Dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Sudah dibuka? Yuk sekarang kita baca bersama-sama. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam pendalaman tema APP kita yang ketiga. Semakin beriman, semakin solider. Anak-anak, tadi kita sudah sama-sama membaca atau mendengarkan kisah tentang indahnya berbagi. Dalam kisah tersebut, kita diajak untuk mau berbagi kepada siapa saja, terutama mereka yang memang membutuhkan bantuan. Anak-anak, dengan kita mau berbagi,
hal tersebut tidak mengurangi rezeki kita, malah justru bertambah, karena Tuhanlah yang akan menggantikannya. Sama seperti yang dialami oleh sahabat baik ketika ia mau dengan rela memberikan jamur yang sudah dicarinya bersama sahabatnya di hutan. Kemudian dari kisah kitab suci tentang Zakheus, kita melihat bagaimana Zakheus mau bertobat, mau memperbaiki diri. Tentu anak-anak tahu siapa itu Zakheus. Betul sekali, Zakheus adalah seorang pemungut cukai yang berbadan pendek dan pada waktu itu dianggap orang yang berdosa. Mengapa pemungut cukai dianggap orang yang berdosa? Karena memang pemungut cukai mengambil lebih dari yang seharusnya. Tapi Zakheus setelah dia bertemu dengan Yesus, dia mau mengubah sikapnya itu dengan mengembalikan harta yang sudah dia ambil sebanyak 4 kali lipat. Dan juga dia mau memberikan setengah dari hartanya kepada orang miskin. Nah, anak-anak, kita disadarkan tentang sikap mau berbagi seperti dalam cerita indahnya berbagi. Kita diharapkan memiliki sikap percaya kepada Tuhan, karena segala kepunyaan kita berasal dari Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Contohnya saja, orang tua kita. Kemudian melalui kisah kitab suci, kita diteguhkan oleh peristiwa Zakheus bertemu dengan Yesus tentang kerelaan dalam berbagi kepada sesama. Dan sikap tersebut membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, Sang Pemberi hidup. Sama halnya dengan Zakheus, kita pun tentu akan beroleh keselamatan. Anak-anak, dari dua peristiwa, dua kisah yang sudah kita baca, yang sudah kita dalami, ya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa berbagi itu tanda cinta Tuhan untuk kita. Berbagi itu juga dapat menumbuhkan persaudaraan. Berbagi itu tentu saja membahagiakan. Berbagi itu juga merupakan tanda solidar, dan terlebih berbagi itu merupakan tanda bersyukurnya kita kepada Tuhan atas segala yang kita terima. Anak-anak, kita sudah mendalami kisah Zakheus, kisah indahnya berbagi. Harapannya setelah ini ada wujud nyata, perbuatan nyata, ada niat baik yang anak-anak tumbuhkan dalam diri anak-anak. Mau berbagi kepada sesama, terutama mereka yang membutuhkan. Mulailah dari diri sendiri, mulailah dari apa yang kalian punya, dan selalulah berbuat baik kepada siapapun yang kita jumpai. Tuhan memberkati seluruh perbuatan, tugas, karya, dan pelayanan anak-anak semua. Terima kasih. Yuk, adik-adik, sekarang kita akan membuat kerajinan kreativitas kipas seperti ini ya bentuknya ya. Nah, sekarang simak dulu bahan-bahan yang harus disiapkan. Pertama gunting, kemudian lem atau perekat. Di sini kakak punyanya double tip. Kemudian siapkan juga kertas 4 warna. Nah, warnanya tidak harus 4. Warnanya sepunyanya adik-adik di rumah ya. Boleh pakai kertas bekas juga boleh. Nanti tinggal adik-adik warnain di rumah.
Sekarang pertama kita akan membuat terlebih dahulu gagang dari kipas. Adik-adik, sekarang kita akan membuat gagang dari kipas. Pertama, ambil kertasnya, kemudian dipilin menjadi tangkai seperti ini. Jadi dipilin mulai dari ujungnya ya adik-adik, seperti ini nih. Nah, jangan lupa memilinnya yang rapat dan kenceng ya. Supaya dia gagangnya kuat. Nah, bagian akhir situ diberi lem. Atau boleh diberi double tip sepunyanya adik-adik di rumah ya. Boleh pakai apapun, yang penting bisa untuk merekatkan. Punyanya isolasi juga boleh pakai isolasi. Adik-adik, sekarang kita akan membuat dasar kipasnya. Caranya, kertasnya pertama dilipat menjadi seperti ini. Nah, bagi dua, kemudian dilipat lagi. Lipat lagi seperti ini. Kemudian lipat lagi lebih kecil lagi. Nah, jangan lupa ditekan ya supaya nanti kipasnya bisa untuk dibentuk. Nah, dilipat lagi lebih kecil lagi. Ya, seperti ini. Kalau sudah dibuka, kemudian nah kita lipat bolak-balik adik-adik seperti ini ya. Karena sudah ada dasarnya, jadi lebih mudah bagi adik-adik untuk melipatnya. Hasil jadinya seperti ini. Nah, kalau sudah ditekuk jadi dua. Nah, seperti ini adik-adik. Jangan lupa diberi lem tengahnya. Diberi lem. Dan direkatkan. Adik-adik, setelah ditekuk sekarang diberi lem ya, seperti ini. Jadi lemnya setengahnya aja dari bagian tengah-tengah kipas. Kalau sudah diberi lem, sekarang bagian tengahnya akan kita ikat terlebih dahulu seperti ini. Oke, sudah diikat. Sekarang rekatkan. Nah, ikatnya seperti ini adik-adik ya, yang kencang. Nah, rekatkan sekarang kipasnya. Seperti ini caranya. Nah, seperti ini ya. Jadi deh dasar kipas kita. Yuk adik-adik, sekarang kita akan buat hiasannya. Jadi siapkan dua warna. Di sini kakak mempunyai warna merah dan hijau. Warna hijau digunakan untuk membuat bunganya. Seperti ini ya. Nah, ambil kertas warna hijau, kemudian bentuk bunga. Kalau adik-adik kesulitan, boleh digambar dulu. Habis itu digunting. Nah, seperti ini hasilnya ya. Nah, sekarang kita bikin titik inti bunganya. Seperti ini, dibuat lingkaran ya.
Jadi deh, silakan adik-adik boleh buat sebanyak-banyaknya seperti ini ya. Nah, kemudian beri lem, tempelkan inti bunga kepada bunganya. Nah, sekarang mari kita tempelkan. Adik-adik, sekarang kita akan merangkai kipasnya. Sekarang bagian bawah kipas diberi lem dulu. Sudah diberi lem, kita tempelkan pada gagangnya. Seperti ini ya adik-adik. Nah, kalau sudah, sekarang kita hias kipasnya. Jangan lupa bunganya diberi lem dulu, lalu kita tempelkan. Seperti ini, selesai deh. Adik-adik, sekarang saatnya perutusan misioner. Perutusan di misioner di minggu ini yaitu adik-adik jangan lupa untuk tetap berbagi. Baik itu berbagi barang yang dimiliki kepada orang yang membutuhkan, seperti misalnya barang layak pakai ya Kak. Iya. Nah, sekarang ada 3 hal kenapa sih kita harus berbagi yang perlu diingat oleh adik-adik semua. Iya. Nah, adik-adik, yang pertama adalah berbagi untuk Tuhan. Kenapa berbagi untuk Tuhan? Karena kita nih sudah menerima banyak sekali berkat dari Tuhan. Nah, lalu ya kita harus membagikannya kepada orang lain. Lalu yang kedua, untuk orang lain atau sesama yang membutuhkan. Terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini, banyak sekali orang yang berkesusahan di luar sana. Nah, kita harus belajar untuk berbagi untuk mereka. Nah, yang ketiga Kak, Iya, bagi diri sendiri. Kenapa ya bagi diri sendiri? Ingat adik-adik kita ini sebagai anak Katolik yang sudah dibaptis memiliki perutusan, yaitu untuk melakukan hal-hal yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terutama orang-orang di sekitar kita. Salah satunya dengan berbagi. Yuk adik-adik, jangan lupa 3 hal tadi dan jangan lupa berbagi. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Adik-adik, mari kita menyatukan hati dan diri kita untuk menutup pertemuan kita hari ini dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam pertemuan APP yang ketiga ini. Semoga melalui pertemuan hari ini, kami diingatkan untuk selalu bersyukur atas rahmat hidup yang boleh kami terima. Semoga karena rasa syukur ini, kami mau berbagi dengan sesama kami yang menderita dan yang kesusahan, terlebih karena pandemik ini. Buatlah kami untuk dapat mengasihi sesama kami melalui perbuatan nyata kami dengan mau berbagi dari apa yang kami miliki. Karena dengan berbagi, hidup kami pun semakin berlimpah. Namamu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana